Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saya percaya pagi hari ini kita datang karena kita rindu untuk membawa pernyembahan kita, membawa pujian kita. Kita rindu lawatan Tuhan pagi hari ini boleh kita alami. Mari saat ini kita sama-sama siapkan hati kita. Kita datang mau menyembah kepada Raja segala Raja, Allah yang mulia, Allah yang kami sembah. Kami datang kepadamu saat ini ya Tuhan. Kami bawa pujian kami bawa penyembahan kami. Kami rindu lawatanmu pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah hanya namamu yang kami tinggikan di tempat ini, namamu yang dimuliakan. Mulialah namamu. Haleluya. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia, Kau yang layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia, Kau yang kami puji. Haleluya. Dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, di bumi. Mari angkat suaramu, mari menyembahlah kepada Raja di atas segala Raja. Mari kita senangkan hati Tuhan pagi hari ini saat kita datang beribadah kepadanya. Mari berikan persembahanmu yang terbaik bagi Tuhan dari hatimu. Nyatakan ucapan syukurmu kepada Tuhan atas penyertaan, perlindungan, pertolongan, pemeliharaan Tuhan yang telah kita terima di sepanjang satu minggu ini.
Engkau sungguh baik Tuhan, sungguh tiada Allah seperti-Mu, Allah yang setia, tak pernah tinggalkan kami. Kau selalu menyertai kami dalam segala keadaan. Terima kasih Yesus. Shekara balala maya rara masih. Siara papata karama shekara balala rara. Haleluya. Mari mengucap syukurlah kepada Tuhan, karena anugerahnya membawa kita boleh ada seperti kita ada hari ini. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kita kesempatan masih bisa bernafas. Selama kita masih bisa bernafas, mari kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Engkau perlindungan kami, Engkau kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau yang melihat setiap hati kami pagi hari ini Tuhan. Apapun beban masalah pergumulan yang sedang kami hadapi, tapi kami mau tetap menaruh pengharapan kami hanya kepadamu. Kami mau tetap menyatakan ya Bapa, bahwa kami percaya akan setiap janji-Mu. Karena Engkau Tuhan Allah yang setia, Allah yang tak pernah meninggalkan kami, Allah yang tak pernah lalai. Karena Engkau Tuhan Allah yang setia, Engkau Immanuel, Allah yang beserta dengan kami dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, dan sampai selama-lamanya. Pagi hari ini mari Tuhan lawat kami. Kami percaya Engkau berikan kekuatan, Kau berikan penghiburan, Kau berikan sukacita. Bahkan ada mujizat terjadi ketika dari hati kami bawa penyembahan kami. Ada kesembuhan terjadi. Mari Bapak Ibu terima kesembuhan yang dari Tuhan. Dengan imanmu terima mujizat yang dari Tuhan. Jalanmu terbuka karena Tuhan yang menyertai. Haleluya. Shekara malara bayara labo. Haleluya. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak. Haleluya. Kau yang bertahta selamanya dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. 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 Segala kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan. Engkau yang ditinggikan, Engkau yang kami muliakan, Engkau yang kami agungkan.
Engkau yang kami masyurkan. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Selamat pagi semuanya. Sekali lagi kita mau memuji Tuhan. Kita siap bersorak bagi Tuhan. Amin. Kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Mari jemaat GBI Pastur, kita bersorak bagi Allah kita yang maha besar. Dia yang termulia. Haleluya, bertepuk tangan bersama-sama. Bersama-sama katakan, senang hati aku memuji, senang jiwa aku bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kami bawa pujian kami di hadapan Engkau ya Tuhan. Bersama-sama. Hati aku memuji, senang jiwa aku bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku, Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. mari menari bagi Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kita mau angkat suara kita lebih lagi bagi Tuhan kita, amin. Sebab Dia yang layak untuk menerima segala pujian. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar Dan mulia, biarlah semua memujimu.
Haleluya. Karena roh Tuhan ada di dalam kita, maka segala ketakutan, kekhawatiran atau apapun, semuanya sesungguhnya sudah dikalahkan. Dan kita mau menjadi orang yang terus berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Yang mau berjalan bersama Tuhan, bersama-sama kita lambaikan tangan. Kita sekali lagi sorakan haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Kami menyadari bahwa Engkau selalu menyertai kami. Di setiap musim Kau selalu ada bagi kami. Terima kasih Yesus. Sungguh Kau baik, Kau teramat baik. Sungguh amat-amat baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Di setiap musim hidupku, ya Tuhan, kami selalu lihat Tuhan kesetiaan-Mu bagi kami. Melewati badai yang besar, tangan-Mu menjaga langkahku. Di dalam setiap keadaan, Engkau mendengar seruanku. Tuhan tak pernah terlelah, tangan-Mu menjaga hidupku. Bersama-Mu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi, bersama-Mu aku menang. Dalam setiap keadaan, dalam setiap keadaan, Engkau selalu dengar seruan kami Tuhan. Sebab Kau Bapa yang baik, Kau Tuhan tangan-Mu menjaga hidupku. Bersama-Mu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi, bersama-Mu aku menang. Bersama-Mu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi, bersama-Mu aku menang. Bersama-Mu aku menang. Haleluya. Bersama-Mu aku menang. Haleluya. Haleluya. Mari kembali kita bersekutu dengan Tuhan. Bebaskanlah roh-Mu. Kalau kau ingin berjalan bersama dengan Tuhan, mari katakan pagi hari ini dari hatimu, Tuhan, ini aku mau terus berjalan bersama dengan Engkau. Aku tidak dapat hidup di luar Engkau. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung.
dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku hanya datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Engkau tak pernah membiarkan kaki kami goyah Tuhan, tapi Engkau selalu menjagai kami. Kau yang tak pernah terlelap dan tak pernah tertidur. Haleluya, haleluya. Penolong kami yang sejati hanya ada di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dalam-Mu selalu ada kepastian, dalam-Mu ada jaminan, sebab Engkau Allah yang besar, tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhan. Shekaramalalamayaralamu. Bersama-Mu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi, bersama-Mu aku menang. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bersama-Mu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi, bersama-Mu aku menang. Bersama-Mu, bersama-Mu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi, bersama-Mu aku menang. Bersama-Mu aku menang. Oh, bersama-Mu aku menang. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah yang kedua, di mana kami oleh anugerah Tuhan kami kembali bisa datang. Kami bisa berkumpul bersama saudara-saudara seiman kami, memuji, menyembah, dan sebentar biarlah taburan firman Tuhan akan memberkati kami. Kami mau belajar betapa Tuhan rindu kami hidup bersama dengan rukun. Kami menerapkan karakter Kristus dalam hidup kami, penuh dengan kasih, penuh dengan kelembutan, penuh dengan kesabaran, sehingga kesatuan, kebersamaan yang indah tercipta mulai dari rumah tangga kami masing-masing, dan kemudian juga di dalam gereja kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semua yang percaya berkata amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi. Shalom. Hari ini di dalam ibadah yang kedua saya akan sampaikan firman dengan judul kebersamaan yang rukun yang merupakan sebuah kehendak Tuhan, saudara-saudara ya. Mari kita akan lihat ayat yang sangat bagus sekali, dan ayat-ayat yang terkenal di dalam kitab Mazmur, tepatnya dalam Mazmur 133
ayat 1 sampai 3 ya. Saya akan bacakan buat saudara-saudara semua, perhatikan ayat ini. Nyanyian Syiarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Perhatikan ada kata bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Perhatikan, kesanalah kepada orang-orang yang hidupnya bersama-sama dalam kerukunan. Tuhan memerintahkan apa? Berkat. Luar biasa ya. Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Katakan amin. Jadi Mazmur 133 ini bicara kebersamaan yang rukun. Boleh diterapkan dalam konteks keluarga. Boleh. Karena Tuhan menghendaki memang keluarga-keluarga hidup dalam kebersamaan yang rukun. Katakan amin. Tetapi memang kalau kita baca Mazmur 133 ini, maka sebenarnya ini dipakai dalam konteks yang lebih luas. Yaitu konteks umat Tuhan. Kalau dalam perjanjian lama tentu di sini bicara bangsa Israel. Tapi dalam perjanjian baru bisa diterapkan kepada gereja Tuhan, saudara-saudara ya. Jadi Mazmur 133 ini satu dari sekian Mazmur yang disebut di Alkitab Mazmur Syiarah. Makanya dimulai dengan kata nyanyian Syiarah Daud. Saudara kalau ingat kata syiarah ingat apa? Syiarah, ingat apa? Kuburan ya, tapi ini bukan Mazmur kuburan. Enggak ada hubungannya sama kuburan ini, saudara ya. Memang kalau orang kita menghubungkan syiarah ya itu, apa tadi? Kuburan ya. Tetapi sebenarnya ini tidak ada kaitan dengan kuburan. Dalam bahasa Ibrani, Mazmur Syiarah itu artinya Mazmur pendakian. Nyanyian pendakian. Artinya apa? Nyanyian pendakian ini yang seringkali digunakan oleh bangsa Israel pada waktu hari-hari raya tertentu. Orang-orang Israel, saudaraku, punya banyak hari raya, tapi ada 3 hari raya besar mereka, yaitu hari raya Paskah, hari raya Pentakosta, dan hari raya Pondok Daun, saudara. Nah, dalam ketiga hari raya itu, maka seluruh orang Israel mereka datang ke kota Yerusalem. Begitu saudaraku. Dan mereka ngapain di Yerusalem? Mereka kemudian mendaki bukit. Yaitu menuju ke Bait Allah. Karena Bait Allah adanya di bukit di pegunungan Yudea, saudaraku. Jadi mereka rame-rame gitu ya. Untuk beribadah di Bait Allah mereka mendaki bukit. Nah waktu mereka mendaki bukit itulah mereka bermazmur. Mereka nyanyi, saudaraku. Dan makanya disebutnya juga nyanyian pendakian. Karena memang sedang dilakukan aktivitas mendaki bukit, saudara-saudara ya. Makanya disebut di sini adalah mazmur atau nyanyian syiarah. Ya, bahasa Ibraninya nyanyian pendakian, saudara-saudara ya. Nah, pada waktu itu perhatikan di kota Yerusalem itu padat sekali, saudara. Karena semua orang datang ke kota Yerusalem. Dan kota Yerusalem pada zaman kuno waktu itu masih kecil. Ya, kalau kita datang ke kota Yerusalem sekarang, itu sudah berkali-kali lipat lebih besar daripada kota Yerusalem kuno pada waktu itu. Jadi dapat dibayangkan betapa berdesak-desakannya mereka. Saudaraku, jadi waduh kesenggol kiri, kesenggol kanan gitu ya. Karena begitu banyak sekali orang-orang yang datang. Sehingga yang namanya kemarahan, pertengkaran gitu ya. Karena desak-desakan gitu sangat mungkin terjadi. Ya, mungkin berebutan tempat duduk begitu ya. Itu sangat mungkin terjadi, saudara-saudara. Makanya di dalam situasi seperti inilah latar belakang
Mazmur ini dibuat. Makanya Daud kemudian membuat Mazmur 133 mengingatkan gitu kepada orang-orang yang lagi datang semua ke Yerusalem berdesak-desakan bahwa kamu semua bersaudara. Jangan sampai bertengkar ya, begitu. Jangan sampai jadi berebutan tempat, kemudian jadi saling marah dan sebagainya, saudara-saudara. Makanya kemudian muncullah Mazmur ini, saudara-saudara ya, di mana Daud mengingatkan bahwa betapa indahnya sebuah kebersamaan yang disertai dengan kerukunan di antara umat Tuhan. Supaya mengingatkan itu kepada orang-orang Israel waktu mereka mau desek-desekan gitu. Kita bersaudara ya, tidak boleh ribut, tidak boleh bertengkar. Nah, jadi Mazmur 133 ini memang sangat relevan. Ya, kalau kita hari ini mau berbicara tentang kebersamaan yang rukun. Karena memang latar belakangnya dibuat untuk hal itu, saudara-saudara. Ya. Nah, yang indahnya di sini dikatakan bahwa alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Haleluya. Jadi ada kata baik dan ada kata apa? Indah. Jarang loh saudaraku ada baik dan indah. Ya, ada sesuatu baik tapi belum tentu indah. Ada sesuatu indah tapi belum tentu baik. Tapi kalau dalam bahasa Inggris sebenarnya lebih cocok ya. Ditelusuri ke bahasa aslinya lebih cocok. Karena dalam bahasa Inggris kata indah itu ditulis pleasant. Pleasant itu kalau diterjemahkan sebenarnya kurang tepat kalau disebut indah ya. Pleasant itu diterjemahkan lebih tepat disebut menyenangkan, saudara. Jadi kalau dalam bahasa Inggris bisa diterjemahkan sungguh alangkah baiknya dan menyenangkannya, begitu saudaraku. Baik dan menyenangkan. Apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, saudara. Kalau indah itu cuma di mata. Ya, kita lihat pemandangan indah. Tapi kalau menyenangkan di mana, saudara? Di hati ya. Betul ya? Senang di mana? Senang di mata apa di hati? Di hati ya. Jadi sesuatu yang baik dan menyenangkan di hati ya. Ada sesuatu baik tapi belum tentu menyenangkan. Kasih contoh sama saya. Baik enggak menyenangkan atau kurang menyenangkan. Apa itu? Belajar. Belajar, apalagi ujian ya. Itu baik gak belajar? Baik saudara, supaya saudara pinter. Tapi menyenangkan enggak? Mana, pilih mana, jalan-jalan atau belajar? Wah, jalan-jalan tentu ya. Tetapi itu baik, tapi belum tentu menyenangkan ya. Ada disiplin untuk belajar tentu ya supaya sukses saudara. Sekarang sebaliknya ada yang menyenangkan tapi enggak baik. Apa itu? Shopping menyenangkan enggak shopping? Wah, aduh, menyenangkan saudara ya. Tapi baik gak itu? Ya, sekali-sekali oke. Tapi tiap hari shopping babak belur ya, babak belur saudara. Ya, menyenangkan memang ya, siapa yang enggak menyenangkan. Tapi tentu belum tentu baik ya saudara-saudara. Tapi yang indahnya Daud ini luar biasa ya menulis Mazmur ini. Yang namanya kebersamaan dalam kerukunan itu bukan hanya baik. Tetapi apa? Menyenangkan. Jarang loh ya dua-dua bisa jadi satu. Ada baik enggak menyenangkan, ada menyenangkan enggak baik. Tetapi kebersamaan yang rukun. Jadi kalau rumah tangga saudara ya, di dalamnya ada kebersamaan yang rukun, di mata Tuhan itu baik dan menyenangkan. Katakan amin. Dan itu menjadi kehendak Tuhan buat kita. Ya, dimulai dari keluarga tentu ya, kemudian naik ke tingkat gereja. Tuhan melihat gereja ya, jemaatnya akur-akur, jemaatnya hidup rukun dalam kebersamaan yang indah, maka dikatakan itu juga menjadi kehendak Tuhan, saudara-saudara. Nah, hari ini ada dua hal yang saya mau share ya kepada saudara-saudara. Next slide.
mengenai gambaran ya. Yang pertama adalah gambaran tentang kebersamaan yang rukun, saudara-saudara ya. Jadi saya mau cerita tentang bagaimana Daud menggambarkan, melambangkan kebersamaan yang rukun itu indah banget, saudara-saudara ya. Dan yang kedua nanti kita akan belajar syaratnya. Ya, how-nya, bagaimana keluarga saya bisa bersama-sama hidup dengan rukun. Bagaimana suami istri hidup rukun. Bagaimana orang tua dengan anak hidup rukun. Sebab dikatakan di mana ada kebersamaan yang rukun, kesanalah berkat Tuhan diperintahkan. Katakan amin. Ada berkat Tuhan. Ketika kita hidup dalam kebersamaan yang rukun. Nah, yang pertama gambarannya dulu. Daud, saudaraku, dalam Mazmur yang singkat ini ya. Mazmur 133 itu cuma 3 ayat ya saudara. Tapi luar biasa ya. Banyak hal-hal rohani yang kita bisa gali di dalam 3 ayat ini ya saudara-saudara. Jadi ternyata Daud ini memberikan 2 gambaran, 2 lambang tentang kebersamaan yang rukun. Yang pertama ternyata Daud berkata kebersamaan yang rukun itu bagai minyak, saudaraku. Maka tadi ada ayatnya kan ya, dikatakan tadi ayatnya adalah, saya bacakan ulang ya, seperti minyak yang baik ke atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Jadi yang pertama digambarkan sebagai apa? Minyak, saudara. Lalu yang kedua setelah minyak, Daud sambung ya, digambarkan sebagai embun, saudara. Yang kedua, di mana Daud berkata seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Nah, luar biasa ya. Ada 2 gambaran tentang kebersamaan yang rukun, saudaraku. Yang pertama minyak. Tapi ini bukan sembarang minyak. Ya, bukan minyak goreng gitu ya. Bukan. Nah, ini minyak khusus, saudaraku. Minyak dalam bahasa Indonesia disebutnya minyak yang baik. Kalau bahasa Indonesia dikatakan di situ ya minyak yang baik. Tapi dalam bahasa Inggrisnya ditulisnya precious. Precious itu berharga. Jadi baik, berharga lagi. Artinya memang membuatnya ini dengan bahan-bahan yang mahal. Berharga, saudara ya. Dan minyak ini, saudaraku, memang minyak yang khusus. Ya, tidak sembarangan orang boleh pakai minyak ini. Ternyata yang dimaksud Daud di sini adalah minyak urapan yang kudus. Yang ada dalam perjanjian lama, nanti sebentar kita belajar. Minyak urapan yang kudus, saudaraku. Yang ternyata hanya boleh dipakai untuk mengurapi para imam. Dan hanya boleh dipakai untuk mengurapi perabotan-perabotan perkakas-perkakas dalam bait Allah. Diurapinya pakai minyak ini, saudaraku. Tapi orang awam nggak boleh pakai. Ya, hanya untuk mengurapi para imam. Dan ditulis di Alkitab kalau orang awam pakai sembarangan, itu orang itu harus dikucilkan dari antara bangsa Israel. Hukumannya seperti itu loh, saudara-saudara ya. Jadi memang ini minyak yang sangat spesial, kira-kira begitu, saudaraku. Mari kita akan lihat, saudaraku, minyak ini ya. Nah, inilah minyak yang dimaksud oleh Daud tadi ya, minyak urapan yang khusus ya, yang kudus, yang berharga ya, yang baik dan sebagainya. Saya bacakan Keluaran 30 ayat 22 sampai 25, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambil rempah-rempah pilihan, mur tetesan 500 sikal, dan kayu manis yang harum setengah dari itu, yakni 250 sikal, dan tebu yang baik 250 sikal, dan kayu teja 500 sikal. Ditimbang menurut sikal kudus, dan minyak zaitun 1 hin. Haruslah kau buat semuanya ini menjadi minyak urapan yang kudus. Suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus.
Wah, wanginya luar biasa. Kalau Pak David pakai minyak ini, Pak Davidnya di lantai, ini lantai berapa Pak? 6, kecium di lantai 1. Wangi sekali saudara-saudara ya. Mahal, berharga, ya kudus dan dicurahkannya bukan cuma setetes-setetes begitu, limpah. Makanya bisa meleleh katanya, sampai ke mana? Ke janggut, saudaraku, ke jubah. Jadi basah itu saudara, dengan minyak urapan yang kudus. Waduh, wanginya kemana-mana itu. Perempuan pasti senang itu saudara ya. Nah, makanya disebut berharga. Jadi saudaraku sampai dilambangkan kayak seperti itu. Jadi kesatuan, kebersamaan yang rukun itu di mata Tuhan itu sangat precious. Katakan amin. Sangat berharga dan sangat kudus saudaraku. Sesuatu yang suci, sesuatu yang memang Tuhan inginkan. Dan itu dimulai dari mana? Tentu dari family kita. Amin saudara. Dari keluarga kita masing-masing untuk bangun ini. Kebersamaan yang rukun antar suami istri, antar orang tua anak, adik kakak dan sebagainya. Lalu bawa ke gereja. Di mana Tuhan melihat sebuah gereja lokal, di situ ada kebersamaan yang rukun, maka dikatakan kesanalah berkat Tuhan diperintahkan. Amin saudara. Saudara mau gereja saudara diberkati, hidup rukun. Hidup akur-akur, saling memberkati satu dengan yang lain. Amin. Maka firman-Nya dengan jelas sekali berkata, kesanalah berkat Tuhan diperintahkan. Katakan amin saudaraku. Jadi seperti itulah gambaran pertama ya dari kebersamaan yang rukun yang Tuhan inginkan ada di dalam diri kita masing-masing. Yang kedua saudaraku, gambarannya embun. Ya kan, tadi setelah minyak ya. Sekarang yang kedua ya, next slide, embun ya. Nah, embun ini bukan embun sembarangan embun, tapi embun dari Gunung Hermon. Ya, di Israel itu ada Gunung Hermon ya, yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Gunung Hermon itu gunung tertinggi di Israel. Tingginya sih enggak tinggi-tinggi amat, 2.800 meter. Ya, di negara kita ada gunung yang lebih tinggi dari 2.800 juga ada ya. Tetapi di Israel Gunung Hermon ini yang tertinggi, tingginya 2.800 sekian meter saudaraku. Nah, gunung ini senantiasa sepanjang tahun selalu bersalju. Terus diliputi oleh salju saudara-saudara. Nah, kalau siang hari gunung ini dari atas gunung gitu ya, itu ngalir tuh uap air yang sejuk. Bikin seger gitu ya, uap air. Sekarang juga kipas angin juga ada yang pakai uap ya. Supaya bikin apa Pak? Bikin sejuk gitu ya, karena berasa ada semburan airnya ya. Jadi itu produksi uap air tuh kalau siang hari. Jadi orang-orang yang dekat situ saudaraku akan ngerasa tuh ada semburan uap air. Nah kalau malam lebih dahsyat lagi karena kalau malam itu mengeluarkan atau menghasilkan embun. Jadi Gunung Hermon itu kalau malam tuh produksi embun gitu ya. Dan embunnya tebal banget saudara-saudara di Gunung Hermon ini. Nah dikatakan di sini uap air dan embun itu mengalir ke bawah tentu ya. Mengalir ke bawah termasuk ke bukit-bukit atau gunung-gunung Sion. Gunung Sion itu enggak tinggi, di bawah 1.000 meter. Sedangkan Hermon itu 2.800 meter. Ya jelas turun ke gunung-gunung Sion atau bukit-bukit Sion. Orang-orang yang ada di situ merasa, wah segar sekali. Segar sekali. Rupanya kebersamaan yang rukun itu menyegarkan. Amin saudara ya. Menyejukkan ya kebersamaan yang rukun ya. Kalau suami istri akur sejuk kan? Sejuk ya. Rasanya rumah tangga juga sejuk gitu ya. Kalau berantem mulu sejuk gak? Enggak sejuk ya. Biar pakai AC juga tetap enggak sejuk ya.
Ya, jadi luar biasa ya, Daud itu menggambarkan seperti embun, saudara, yang turun terus ya. Nah, daerah sekitar itu bukan hanya orang merasa seger, bukan. Tapi tanahnya menjadi subur. Kena embun gitu, tanahnya jadi subur. Makanya daerah situ hijau, banyak pepohonan ya, karena embun itu yang membuat tanah itu menjadi subur. Dan pohon-pohonan juga menjadi tumbuh dengan subur ya. Nah, tahu nggak saudaraku, embun itu apa? Kalau Alkitab mencatat embun itu simbol berkat. Jadi rupanya Daud ngerti itu. Ya, secara tradisi orang Israel memang menganggap embun itu berkat. Makanya yang kedua, gambaran tentang kebersamaan yang rukun itu digambarkan seperti embun. Ya, karena embun itu berkat. Yuk kita lihat ayatnya, next. Kejadian pasal 33 ya. Next. Nah, inilah ayatnya bahwa embun itu ya di Alkitab disebut juga gambaran atau lambang atau simbol dari berkat Tuhan. Saya bacakan Kejadian 33, 13 dan 28, demikian firman Tuhan. Kiranya negerinya diberkati oleh Tuhan. Jadi ada kata diberkati oleh Tuhan. Bisa diganti dengan kiranya rumah saya, keluarga saya diberkati oleh Tuhan. Kiranya gereja saya diberkati oleh Tuhan. Amin saudara. Dengan yang terbaik dari langit. Nah, yang terbaik dari langit itu apa? Air embun. Jadi embun itu memang digambarkan berkat Tuhan yang luar biasa yang diturunkan oleh Tuhan. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang hidupnya dalam kebersamaan yang rukun. Maka indah banget kalau kita dalam rumah tangga bersama-sama hidup rukun. Maka nggak usah nyari berkat. Kesanalah Tuhan perintahkan berkat itu. Katakan amin. Luar biasa ya. Dan dikatakan di sini, maka Israel diam dengan tentram. Dan sumber Yakub diam tidak terganggu di dalam suatu negeri yang ada gandum dan anggur. Bahkan langitnya apa saudara? Menitikkan apa? Embun. Jadi ada 3 lambang berkat. Ada gandum itu lambang berkat. Anggur lambang berkat. Dan satu lagi apa? Embun. Yang Tuhan turunkan dari langit itu juga lambang daripada berkat. Nah, Mazmur berkata, kesanalah. Saya senang dengan kata kesanalah. Jadi rupanya enggak kepada setiap komunitas, enggak kepada setiap misalkan gereja begitu ya, tapi kesanalah. Jadi ada tujuan-tujuan tertentu Tuhan untuk memerintahkan berkatnya yang luar biasa itu. Kemana? Kepada satu komunitas, di mana di dalam komunitas itu ada kebersamaan yang rukun. Disitulah berkat Tuhan akan ditujukan kepada kita. Katakan amin. Jadi mari kita saudaraku membangun ya sebuah kebersamaan yang rukun, mulai dari family kita, lalu lanjut kepada gereja kita dan komunitas yang lebih besar saudara. Jadi ibadah itu bukan hanya persoalan ibadah hubungan relasi dengan Tuhan. Nomor 1 memang jelas. Yang namanya ibadah kita mau ketemu siapa? Ketemu Tuhan. Ya, ibadah itu tentu nomor 1 relasi yang sifatnya vertikal. Antara kita mau ketemu Tuhan. Ya, kita datang ke sini kita memuji menyembah Tuhan. Kita mau ketemu Tuhan, ya. Kita mau merasakan hadirat Tuhan. Dan tentu itu benar sekali. Tetapi ibadah juga bicara relasi horizontal. Jadi datang ke ibadah itu bukan ya sendiri-sendiri lalu pulang. Sebenarnya bukan begitu loh. Tapi harus melakukan satu relasi juga. Antar jemaat yang ada, yang datang. Ya, ada relasi, dibangun relasi. Ya, makanya gereja-gereja membuat program supaya bisa membangun apa? Relasi. Tadi saya dengar di ibadah 1 ada pengumuman katanya mau family day ya. Kemana Pak? Boleh daftar? Nah itu untuk apa saudara? Ya itu kan bukan hanya relasi vertikal toh. Tapi untuk relasi apa itu? Horizontal kan? Supaya kita semakin akrab begitu ya.
semakin bisa saling kenal, yang belum terlalu kenal bisa saling kenal satu dengan yang lain. Karena ibadah itu dua arah, vertikal juga, horizontal juga. Nah, makanya saudaraku di sini Daud sedang bicara tentang relasi horizontal. Kebersamaan yang rukun itu relasi horizontal, saudaraku. Jadi antar jemaat rukun-rukun, antar jemaat akur-akur, gitu ya saudaraku. Nah, ketika Tuhan melihat jemaat rukun, jemaat akur dalam kebersamaan, kesanalah berkat Tuhan diperintahkan. Katakan amin. Ya, jadi komunitas ini pasti akan diberkati ya oleh Tuhan. Nah, Rasul Paulus sangat senang memakai istilah alelon. Itu bahasa Yunani, alelon. Alelon itu artinya saling. Saudara, Paulus tuh senang sekali memakai kata saling untuk menasihati jemaat. Saudara, cari kata membangun diri sendiri akan ketemu di Alkitab. Tapi cari saling membangun lebih ketemu lagi. Artinya lebih banyak di Alkitab tertulis kata saling membangun daripada membangun diri sendiri. Dengan kata lain, saudaraku, Tuhan lebih mementingkan bukan individualisme. Membangun diri sendiri penting. Amin, saudara. Rohani saudara perlu dibangun. Tetapi saling membangun lebih penting lagi. Artinya memang ternyata Tuhan itu rindu melihat kita ini bisa saling. Sebab alelon itu artinya saling. Saya jumpai di Alkitab banyak sekali kata saling. Ini contoh saja ya, saya bacakan. Saling membantu. Saling mengasihi, tuh, saling memberi hormat, saling menerima satu akan yang lain, saling menasehati, saling melayani, saling memperhatikan, saling menanggung beban, saling merendahkan diri seorang kepada yang lain, saling mendoakan, dan seterusnya. Nah, itu relasi horizontal. Kalau saudara dan saya melakukan itu, maka kemudian tercipta kebersamaan yang rukun. Kesanalah berkat Tuhan diperintahkan. Katakan amin. Luar biasa bukan ya? Ini janji loh dari Tuhan. Dan janji Tuhan itu ya dan amin. Next berikut. Ya, kesanalah ya berkat Tuhan diperintahkan. Kehidupan untuk selama-lamanya. Baik, sekarang kita masuk ke poin yang kedua. Next. Syaratnya. Kalau tadi kan gambarannya. Betapa Daud ya menggambarkan kebersamaan yang rukun itu sangat-sangat berharga. Minyak yang mahal, minyak yang kudus, minyak yang spesial hanya dipakai untuk pengurapan imam, itu dilambangkan sebagai kebersamaan yang rukun, saudaraku. Jadi kebersamaan yang rukun itu mahal harganya. Ya memang kadang-kadang iblis itu saudaraku nggak suka memang bikin hancur kebersamaan yang rukun itu makanya. Banyak keluarga-keluarga yang dibikin hancur kebersamaan yang rukunnya karena iblis juga tahu bahwa kalau keluarga rukun maka berkat Tuhan diperintahkan ke situ. Jadi makanya sesuatu yang mesti dibangun, ada harga yang mesti dibayar untuk kita bisa mencapai kebersamaan yang rukun, saudara-saudara ya. Nah, syaratnya apa? Nah, syaratnya Rasul Paulus mengajar. Ya, di dalam Efesus pasal 4 ya. Dikatakan di sini ya, sebab itu aku menasihatkan kamu. Aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Rasul Paulus dalam Efesus 4 kalau saudara baca konteksnya itu sedang bicara kesatuan. Bagaimana menciptakan kesatuan, saudara-saudara ya. Tapi saya nggak baca semua ayat ya karena panjang. Jadi saya ambil beberapa saja. Nah, dikatakan di sini syarat untuk terjadinya kebersamaan yang rukun, ternyata saudara dan saya harus memiliki sifat Kristus. Katakan sama-sama sifat Kristus. Jadi saya harus punya. Pak David harus punya. Ya, semua kita harus punya. Ya, kalau konteks keluarga berarti enggak bisa hanya suami punya, istri enggak punya. Enggak nyambung itu. Jadi suami punya, istri punya. Ya, orang tua punya, anak juga punya. Idealnya seperti itu. Kalau belum punya ya pasti memang harus diusahakan supaya tercipta
kebersamaan yang rukun. Kalau enggak memang agak sulit. Tapi bukan berarti tidak bisa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Tetapi semua harus punya. Nah, sifat apa, karakter apa yang harus kita miliki untuk membangun sebuah kebersamaan yang rukun itu? Maka dikatakan di sini, hendaklah kamu selalu pertama rendah hati. Harus punya sifat rendah hati. Saya harus rendah hati. Istri saya harus rendah hati untuk bisa dalam kebersamaan yang rukun di rumah tangga. Apalagi lemah lembut kata Tuhan ya. Dan kemudian sabar. Jadi ada rendah hati, ada lemah lembut, ada sabar ya. Lalu tunjukkanlah kasih. Dan yang keempat yang paling penting tentu kasih. Tunjukkanlah kasih dalam hal saling membantu dan berusaha memelihara kesatuan. Nah, kalau sudah begini kita bisa pelihara tuh yang namanya kesatuan ya. Berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Katakan amin. Jadi ada 4 unsur ya, ada 4 sifat yang mesti ada tuh dalam diri kita ya. Dan ini sifat Kristus. Ini adalah karakter Kristus. Ya, dan kita kan sering bernyanyi ya, ku ingin sepertimu Yesus, saudara. Yaitu bicara karakter kita ya harus kita terus ya. Akhirnya sama dengan karakternya Kristus tentu ya. Nah, sekarang kita lihat satu-satu ya. Next berikut. Rendah hati ya. Rendah hati. Ayatnya bagus sekali ya. Ganjaran kerendahan hati, kalau orang yang rendah hati pasti diberkati Tuhan. Katakan amin. Ganjaran kerendahan hati ya dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, kehidupan. Semua orang senang ini. Semua orang mencari kekayaan. Semua orang mencari kehormatan. Semua orang mencari kehidupan. Dan itu akan diberikan oleh Tuhan kepada orang yang rendah hati. Amin. Nah, rendah hati itu orang yang selalu menyadari hidup ini anugerah. Orang yang menyadari kalau dia bisa jadi pengusaha, anugerah Tuhan. Dia bisa jadi pendeta, dia bisa mengembalakan jemaat, anugerah Tuhan. Dia bisa sukses, berhasil di marketplace, anugerah Tuhan. Katakan amin. Itulah orang yang rendah hati, saudaraku. Ya. Nah, orang yang rendah hati adalah orang yang bisa menempatkan Tuhan nomor 1. Nah, itu kuncinya. Karena merasa semua anugerah Tuhan, jadi dia bersyukurnya kepada siapa? Kepada Tuhan. Ya. Jadi dia menempatkan nomor 1 dalam hidup saya adalah Tuhan. Itu orang yang rendah hati. Orang yang sombong belum tentu. Orang yang sombong keakuannya terlalu besar. Ya, masih menempatkan keakuan lebih daripada Tuhan. Tapi orang yang rendah hati dia tempatkan Tuhan di tempat yang utama. Seperti tadi kita nyanyi lagunya ya. Jadi nomor 1 Tuhan, saudara. Nomor 2 bukan saudara. Nomor 2 justru saudara akan pikirkan kepentingan orang lain. Nah, itu orang rendah hati. Nomor 1 Tuhan, nomor 2 orang lain, baru nomor 3 siapa? Diri sendiri. Suami yang rendah hati adalah suami yang mengutamakan Tuhan, lalu dia lebih mementingkan istrinya. Lebih memperhatikan istrinya ketimbang dirinya sendiri. Istri yang rendah hati adalah istri yang mengutamakan Tuhan, dan istri yang lebih memperhatikan justru suaminya ketimbang dirinya sendiri. Bayangkan kalau kita mempraktekkan ini, ya akan lebih mudah menciptakan kebersamaan yang rukun di rumah tangga. Amin, saudara. Tapi sebaliknya kalau suami egois, istri egois, lebih mementingkan diri sendiri masing-masing, rasanya sulit ya. Terciptanya kebersamaan yang rukun ya. Jadi memang karakter rendah hati ini sangat dibutuhkan, saudara-saudara ya. Makanya saudaraku, kesombongan itu justru yang mendorong perpecahan. Kenapa? Karena kesombongan itu identik dengan keakuan yang besar. Egosentris. Orang yang sombong itu saudaraku orang yang merasa dirinya nomor 1. Paling hebat saya.
Kalau di dalam komunitas dia kepengennya diutamakan. Nah itulah orang-orang yang sombong. Nah itu kalau dalam lingkup keluarga seperti itu ya akan jadi masalah. Ya, karena berarti yang dipikirkan dirinya, dia nggak peduli tentang istrinya. Perasaan istrinya dia nggak gitu peduli. Karena yang dia pikirkan diri dia atau sebaliknya ya. Istri lebih mikirkan dirinya. Dia nggak terlalu memperhatikan kepentingan suaminya. Makanya Tuhan itu luar biasa ya. Untuk membangun sebuah kebersamaan yang rukun, yang pertama adalah apa? Rendah hati. Setuju? Setuju ya? Yang kedua sekarang adalah next, lemah lembut. Ayatnya besar, luar biasa besar berkatnya untuk orang yang lemah lembut. Sebab Tuhan katakan berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Artinya selama hidup di bumi, mereka yang lemah lembut itu akan diberkati Tuhan. Katakan amin. Nah, lemah lembut itu artinya begini saudara ya. Bisa menguasai emosi. Jadi orang yang lemah lembut, kalau saudara lemah lembut gitu ya, saudara bisa menguasai emosi. Ketika diperlakukan tidak adil. Ketika diperlakukan tidak fair. Disakiti, difitnah, mungkin dikata-katai, ya, dituduh misalkan. Kita bisa jaga emosi. Nah itu kriteria orang yang lemah lembut, saudaraku. Dia tidak berusaha membalas, karena bisa kontrol emosi, tidak berusaha membalas. Ya. Nah ini yang menciptakan kebersamaan. Ya. Bayangkan misalkan di rumah tangga ya, mungkin suami sedang marah begitu ya, sedang ngata-ngatai istrinya, tapi istrinya lemah lembut, dia bisa kontrol emosi. Nah berarti menghindari yang namanya pertengkaran. Tapi kalau istrinya nggak bisa kontrol emosi, ya berpotensi akan bertengkar. Jadi betapa pentingnya lemah lembut dalam diri kita. Nah kalau ini ada dalam diri dua-duanya, suami istri, maka sangat mudah menciptakan kebersamaan yang rukun. Katakan amin. Nah saudara-saudara, pengertian lemah lembut begini saudara ya. Bukan berarti kita tidak tersinggung apabila kita ditegur berbuat salah. Misalkan begini ya, saya ini berbuat salah. Pak David menegur saya. Karena memang saya berbuat salah. Tapi saya tidak tersinggung. Waktu Pak David menegur saya tidak tersinggung. Itu belum lemah lembut. Itu belum lemah lembut. Lemah lembut artinya begini, saya enggak salah. Saya tidak berbuat salah. Tapi saya disalah-salahin sama Pak David. Enggak salah, disalah-salahin. Nah itu lemah lembut. Tuhan Yesus waktu di kayu salib salah enggak? Nah, Tuhan Yesus waktu di kayu salib dia justru menanggung dosa siapa? Dosa kita. Tapi apa yang diterima oleh Tuhan Yesus di kayu salib? Sebelumnya malah dia dipukul. Ya kan? Sebelumnya dimahkote duri. Dicambuk dengan secara brutal oleh tentara-tentara Romawi. Ya, lalu dipakukan tangan dan kakinya di kayu salib. Ada kesalahan Tuhan Yesus? Enggak ada. Tidak ada kesalahan. Tapi ketika salib ditegakkan, dia bilang apa? Bapa ampuni mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Amin. Lemah lembut begitu. Saya enggak salah. Tapi ada orang salah-salahin saya, fitnah saya. Kalau saya bisa membangun karakter lemah lembut, saya akan tetap tenang. Bahkan saya belajar berusaha memberkati orang yang ngata-ngatai saya itu. Nah kalau ini ada dalam rumah tangga, ada dalam komunitas, indah banget bukan? Katakan amin. Maka akan berpotensi terciptanya kebersamaan yang rukun. Dan kesanalah berkat Tuhan diperintahkan. Dua lagi ya saudara-saudara ya. Next. Yang ketiga sabar saudara. Sabar. Ayatnya berkata si pemarah membangkitkan pertengkaran. Tetapi orang yang sabar apa?
memadamkan ya perbantahan ya. Jadi lawan daripada penyabar itu pemarah. Lawan dari orang yang sabar, orang yang suka marah-marah. Jadi dikatakan di sini si pemarah itu bisa bikin pertengkaran. Ya jelaslah kalau suami marah-marah di rumah, istri marah-marah mulu, ya terjadilah perang dunia ketiga di rumah gitu ya. Tapi kalau dua-duanya sabar, ya sebaliknya ya saudara ya. Karena dikatakan di sini luar biasa ya, sabar itu memadamkan loh saudara. Memadamkan perbantahan saudara ya. Pastor Brian Bailey itu almarhum papa rohani saya. Ada satu statement bagus yang beliau sampaikan begini ya. Bila kesalahan berjumpa dengan kemarahan, hasilnya adalah perpecahan atau pertengkaran. Tapi bila kesalahan berjumpa dengan kesabaran, hasilnya adalah kesatuan dan kebersamaan yang rukun. Amin saudara. Saudara lihat istrimu marah, salah lalu saudara marah, yang akan tercipta adalah pertengkaran. Iya kan? Tapi saudara melihat istrimu salah, tapi saudara tidak marah-marah, sabar. Yang tercipta adalah tetap kesatuan dan kebersamaan. Demikian juga sebaliknya. Jadi saudaraku, hari ini saya berdoa ya sebagai hamba Tuhan, kita bisa aplikasikan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang diberkati bukan orang lain toh, yang diberkati diri kita sendiri. Amin. Sebab kesanalah berkat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan. Dan terakhir saudaraku yang keempat ya, kasih saudara ya. Kolose 3:14 dikatakan dan di atas semuanya itu. Jadi di atas semuanya itu adalah kasih ya. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih itu sangat penting ya, yang menciptakan kebersamaan yang rukun. Dikatakan di sini kasih itu bahan pengikat. Suami ribut sudah mau cerai, yang ngikatnya apa? Kasih. Bahan pengikatnya kasih. Orang tua anak ribut, orang tua sudah mau kabur atau anak yang sudah mau kabur gitu, nggak mau ketemu lagi sama orang tuanya, yang masih bisa ngikat apa? Kasih. Jadi indah banget saudaraku, keempat sifat ini biarlah kita kembangkan ya, tumbuhkan dalam kehidupan kita masing-masing. Katakan amin. Sebab kesanalah apa tadi? Berkat Tuhan diperintahkan. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau datang kepada Tuhan. Nanti teman-teman tim musik dan pujian bisa nyanyikan satu lagu, silakan. Lagu apa saja. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Haleluya. Oh, aku punya Tuhan yang besar,
telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Siapa yang ingin keluarganya, gerejanya, di dalamnya ada kebersamaan yang rukun, sehingga berkat-berkat Tuhan yang luar biasa itu diperintahkan. Saudara boleh angkat kedua tanganmu. Kita mau datang kepada Tuhan pada siang hari ini. Nyanyian tadi berkata bahwa kalau Tuhan berjanji, Dia akan genapi itu. Kalau Tuhan janji, Dia akan tepati. Dan janji Tuhan adalah di mana Dia melihat adanya kebersamaan yang rukun, kesanalah berkat-berkat Tuhan diperintahkan. Tuhan, kami mengangkat tangan karena kami semua pasti ingin diberkati oleh Tuhan, berkelimpahan dalam kehidupan ini, baik jasmani maupun rohani. Kami mengangkat tangan karena ternyata hari ini kami belajar salah satu syarat yang Tuhan tunggu dalam kehidupan kami adalah melihat kami hidup bersama dengan rukun. Baik itu dalam konteks keluarga kami masing-masing, maupun konteks yang lebih luas, bicara gereja lokal kami Tuhan. Hari ini ampuni kami kalau kami masih menyimpan kepahitan, kebencian, kekecewaan yang membuat kami tidak bisa hidup bersama dengan rukun. Ampuni kalau kami masih sombong, keakuan kami masih terlalu kuat sehingga kami lebih mementingkan diri kami sendiri dibanding kami mencoba untuk mementingkan juga kepentingan orang lain. Ampuni kalau kami kurang sabar, kami adalah orang-orang yang masih gampang tersinggung, gampang marah, sehingga seringkali ini menghambat terciptanya kebersamaan yang rukun. Tambahkan kasih dalam hidup kami Tuhan, supaya kami punya kasih seperti kasih-Mu, kasih tanpa syarat, kasih agape, kasih yang gak menuntut, tetapi kasih yang memberi. Meskipun kami tidak mendapatkan sesuatu yang kami harapkan, tetap kami akan mengasihi orang-orang di sekitar kami. Karena untuk itulah Yesus mati. Yesus tidak menuntut apa-apa dari kami. Ketika kami masih berdosa, ketika kami masih menjadi seteru Kristus, Dia mati untuk kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan semua pelayan-pelayan Tuhan di sini. Kami percaya Tuhan, gereja ini ada di hati-Mu, dan di sini ada kebersamaan yang rukun, saling memberkati, saling mendoakan, saling mengampuni, saling menolong satu dengan yang lain, sehingga ketika Tuhan melihat, kesanalah berkat Tuhan diperintahkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata amin. Tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan, kita arahkan hanya kepada Yesus, sumber kekuatan kita. Mari kita pulang dan kita terima berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dan kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan yang percaya dan terima berkat Allah, baik berkat rohani maupun jasmani, kita yang percaya dan terima katakan amin. Tuhan berkati.